Apakah kalian pernah berpikir, kenapa Al-Quran yang kita pegang hari ini sudah rapi dalam bentuk buku? Padahal saat wahyu pertama turun, ayat-ayat Al-Quran tidak langsung jadi satu kitab. Wahyu tersebut turun ayat demi ayat, dan para sahabat menuliskannya di pelepah kurma, tulang, bahkan batu. Lalu bagaimana bisa sekarang tersusun rapi menjadi surah-surah seperti yang kita baca? Siapa yang pertama kali membukukannya? Dan kenapa proses itu baru dilakukan setelah Rasulullah wafat? Jangan-jangan selama ini kamu membaca Al-Quran tanpa mengetahui sejarah pembukuan Al-Quran yang kamu pegang selama ini. Like video ini dan jangan skip sedikit pun, karena di menit-menit berikutnya kamu bakal tahu momen paling krusial dalam sejarah pembukuan Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran tidaklah berbentuk kitab seperti yang saat ini kita pegang, karena ayat Al-Quran turun ayat demi ayat kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Inilah keunikan Al-Quran dibanding 3 kitab lainnya, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur, karena 3 kitab ini diturunkan sekaligus oleh Allah kepada masing-masing Rasulnya. Hikmah Al-Quran tidak diturunkan sekaligus adalah untuk menciptakan hubungan yang terus-menerus antara Allah dan Nabi Muhammad, dan memberikan dukungan moral di saat-saat yang dibutuhkan, karena seringkali wahyu turun pada saat-saat yang sangat krusial, seperti pada saat terjadinya hadisul ifki yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ketika wahyu turun, para sahabat tidak langsung menuliskan ayat-ayat Al-Quran, melainkan dihafal, karena ingatan mereka sangat kuat dalam hal menghafal. Mereka menggunakan metode menghafal, karena hanya sedikit yang bisa membaca dan menulis. Jika ada yang bisa membaca dan menulis, dan mereka mendengar satu ayat dilantunkan, mereka akan langsung menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu, atau tulang belikat unta. Di antara para sahabat, ada 4 orang yang dikenal sebagai penulis wahyu, yaitu Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zubair bin Awam. Al-Quran telah melalui 3 tahap utama dalam proses pengumpulan dan penyusunannya hingga menjadi kitab yang saat ini kita pegang. Tahap pertama adalah pada masa Rasulullah. Pada masa Nabi Muhammad, proses penyusunan Al-Quran dimulai, tapi bukan pembukuan. Setiap turun ayat, Nabi tidak membiarkannya berdiri sendiri. Beliau akan memberi instruksi seperti, letakkan ayat ini di surah ini, setelah ayat ini. Nabi sendiri yang menentukan urutan surah dan ayat, sementara para sahabat menuliskannya di berbagai media, seperti kulit binatang, kain, dan kertas. Ini poin yang sering tidak diketahui banyak orang. Dalam proses pengumpulan Al-Quran memang dilakukan oleh sahabat Nabi, tapi yang menentukan urutan ayat, nama surah, dan letaknya bukanlah hasil ijtihad sahabat, melainkan perintah langsung dari Rasul. Bahkan dalam hadits disebutkan, setiap tahun di bulan Ramadan, Nabi mengulang hafalan Al-Quran bersama malaikat Jibril untuk memastikan susunannya benar. Lalu, mengapa Rasul tidak langsung membukukan Al-Quran? Kenapa baru dibukukan setelah Nabi wafat? Hal ini dikarenakan saat itu wahyu masih terus turun. Kalau langsung dibukukan, susunannya bisa berubah karena ayat baru masih turun, dan posisi ayat bisa diperintahkan untuk dipindah. Dan wahyu yang terakhir kali turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Ayat ini turun 9 hari sebelum Nabi wafat, dan di hari-hari itu Rasul lebih sering berbaring karena sakit menjelang wafatnya. Tahap kedua terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasul, Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi khalifah pertama. Masa ini menjadi fase yang sangat penting bagi masa depan Al-Quran. Setelah wafatnya Rasul, mereka dihadapkan pada persoalan serius, yaitu gerakan riddah atau kemurtadan. Gerakan ini memiliki beberapa bentuk. Ada orang-orang yang enggan membayar zakat, ada yang berpaling lagi, kembali kepada kepercayaan paganisme, dan yang paling parah, munculnya orang yang mengaku sebagai nabi, pengganti Nabi Muhammad, yaitu Musailamah Al-Kazzab. Lebih parahnya lagi, Musailamah telah mengklaim kenabian bahkan sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Ia sempat berkirim surat kepada Nabi, mengklaim sebagai nabi yang sejajar. Setelah wafatnya Nabi,
pengaruh Musailamah semakin meluas di wilayah Yamamah dan sekitarnya. Ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut dengan janji-janji palsu dan mukjizat yang tidak berdasar. Kekuatan militer Bani Hanifah di bawah kepemimpinan Musailamah menjadi ancaman nyata bagi otoritas Madinah dan persatuan umat Islam. Khalifah Abu Bakar menyadari bahwa ancaman ini harus ditumpas. Ketidakstabilan inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Yamamah, perang antara orang Islam dan para pembangkang. Perjalanan menuju Yamamah bukanlah perjalanan yang mudah. Pasukan muslimin harus menghadapi medan yang berat dan jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Musailamah telah mengumpulkan sekitar 40.000 tentara, sebuah angka yang sangat besar pada masanya. Di sisi lain, pasukan muslimin berjumlah hanya sekitar 13.000 orang. Meskipun kalah jumlah, akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut. Tapi, harga dari kemenangan ini tidaklah murah. Korban dari pihak muslim berjumlah 1.200 orang, dan mayoritas dari korban itu adalah para penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah. Pada sebagian riwayat disebutkan sekitar 700 orang penghafal Al-Quran tewas dalam perang ini, dan 70 orang diantaranya telah menghafal keseluruhan Al-Quran. Kematian para hafiz ini bukan hanya kehilangan individu, melainkan juga hilangnya perpustakaan berjalan yang membawa firman-firman Allah di dada mereka. Ini adalah tragedi yang mengguncang hati para sahabat yang masih hidup, menimbulkan kekhawatiran besar tentang bagaimana Al-Quran akan tetap terpelihara jika para penghafalnya terus berguguran. Dengan keprihatinan yang mendalam, Umar bin Khattab segera menghadap Khalifah Abu Bakar dan mengusulkan sebuah gagasan revolusioner, yaitu mengumpulkan seluruh Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya, Abu Bakar merespon usulan Umar dengan berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Abu Bakar merasa khawatir untuk melakukan inovasi dalam masalah agama yang tidak ada perintah dari Nabi. Umar kemudian menjawab disertai sumpah demi Allah, ini adalah ide yang baik. Umar terus membujuk Abu Bakar hingga Allah memberi kelapangan dada Abu Bakar dan akhirnya ia setuju dengan usulan Umar. Kemudian Abu Bakar menugaskan tugas mulia ini kepada Zaid bin Sabit sambil berkata, "Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami sama sekali tidak curiga sedikit pun padamu. Sungguh, kamulah yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah. Karena itu, telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Namun, Zaid keberatan dan berkata, "Demi Allah, sekiranya kalian memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih berat daripada apa yang kalian perintahkan padaku, yaitu membukukan Al-Quran." Zaid kemudian bertanya, "Bagaimana kalian Abu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Abu Bakar menjawab seperti jawaban Umar sebelumnya, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Abu Bakar terus membujukku hingga akhirnya Allah melapangkan dada Zaid bin Sabit sebagaimana Abu Bakar sebelumnya. Zaid bin Sabit melaksanakan tugasnya itu dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab. Dalam mengumpulkan Al-Quran, ia selalu berpedoman pada dua hal, yaitu hafalan dan catatan para sahabat yang ditulis di depan Rasulullah. Pertama-tama, Zaid mengumpulkan Al-Quran dari tulisan wahyu yang ada di pelepah kurma, lempengan batu, tulang unta, kulit binatang, dan dari hafalan para sahabat. Kemudian, saat hendak memasukkan ayat ke dalam mushaf, harus didukung oleh setidaknya dua saksi yang bersaksi bahwa mereka mendengarnya langsung dari Rasulullah, dan setiap ayat yang diterima harus ada bukti tertulisnya dan juga harus ada hafalan dari para sahabat yang menguatkannya. Dengan metode yang sangat cermat ini, seluruh ayat Al-Quran berhasil dikumpulkan dan terjaga keakuratannya. Namun, karena metode ini juga, Zaid bin Sabit pernah kesulitan ketika sedang mencari ayat 128 sampai 129 dari surah At-Taubah. Hal ini dikarenakan Zaid bin Sabit tidak menemukan ayat tersebut dalam bentuk tulisan dari banyak orang,
seperti ayat lainnya. Setelah sekian lama, akhirnya catatan tentang ayat tersebut ditemukan pada rumah Abu Huzaimah Al-Anshori. Setelah proses yang sangat teliti, salinan pertama Al-Quran berhasil disusun dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar. Tahap ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Seiring berjalannya waktu, di masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Islam berkembang sangat pesat, bukan hanya di Jazirah Arab, tapi meluas hingga Persia, Syam, Palestina, Mesir, bahkan sampai Libya. Namun, di balik kejayaan itu, muncul satu tantangan besar. Sebagian besar wilayah tersebut bukanlah bangsa Arab. Mereka tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Maka, Umar bin Khattab mengambil langkah penting. Ia mengutus para sahabat terbaik ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam, termasuk Al-Quran. Di Syam, ada Ubay bin Ka'ab. Di Irak, Abdullah bin Mas'ud. Di Basra, Abu Musa Al-Ash'ari. Setiap daerah memiliki guru Al-Qur'annya masing-masing. Namun, justru dari sinilah masalah mulai muncul. Karena perbedaan cara membaca perlahan berubah menjadi perdebatan. Hingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas dan perbedaan itu semakin terasa. Puncaknya terjadi saat pasukan Muslim berada di wilayah Armenia. Di sana, para tentara dari berbagai daerah berkumpul, dan ketika mereka membaca Al-Quran, terjadi perselisihan. Masing-masing merasa bacaannya paling benar dan saling menyalahkan. Situasi ini nyaris memecah persatuan umat. Melihat hal ini, sahabat senior yaitu Hudzaifah bin Yaman langsung tersadar, ini bukan masalah kecil, ini bahaya besar. Ia segera menemui Khalifah Utsman dan berkata, "Selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih seperti Yahudi dan Nasrani." Mendengar itu, Utsman tidak tinggal diam. Ia meminta mushaf Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar bin Khattab, mushaf yang sebelumnya dikumpulkan di masa Abu Bakar. Lalu dibentuklah tim khusus yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit bersama Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harits. Tugas mereka tidak main-main. Dibentuknya tim ini adalah untuk menyalin Al-Quran yang sudah dikumpulkan di masa Abu Bakar, kemudian memperbanyak salinan mushaf tersebut untuk disebarkan ke seluruh wilayah. Utsman juga memberi pesan penting, jika kalian berbeda pendapat, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Akhirnya, lahirlah sebuah mushaf standar internasional yang saat ini kita pegang sekarang, yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani atau disebut juga Rasm Utsmani. Mushaf ini digandakan dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam seperti Syam, Kufah, Basrah, Mekah, Yaman, dan Bahrain. Sementara satu mushaf disimpan oleh khalifah sebagai induk yang dikenal sebagai Mushaf Al-Imam. Dan demi menjaga persatuan, semua mushaf selain yang diterbitkan kekhalifahan diperintahkan untuk dimusnahkan, bukan untuk menghilangkan Al-Quran, tetapi untuk menjaga agar umat tidak terpecah, karena ada berbagai macam mushaf yang berbeda. Dan dari sinilah Al-Quran yang kita baca hari ini berasal dari satu standar yang sama. Tapi, menurut sebagian riwayat ulama Syiah, ada satu mushaf lain yang masih ada hingga saat ini, yaitu Mushaf Fatimah. Karena golongan Syiah mengklaim bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak lengkap. Kalau kalian mau kita bahas mushaf ini, ketik bahas Mushaf Fatimah di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Bagikan video ini agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.